Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah memohon pertolongan kepada Allah belajar tentang apa hakikat sihir dan bagaimana cara kita menjaganya. Ini yang paling penting. Jadi yang namanya sihir itu bukan hanya dipelajari saja, tetapi lebih dari itu kita berusaha untuk menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh sihir. Ya. Dan nanti insyaallah kita akan bahas bagaimana caranya kita mengamalkan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama teman-teman, yang perlu kita pelajari, semoga waktunya cukup, saya akan membahas dari dua buku atau dua kitab ya. Dan insyaallah sudah saya ringkas mana yang perlu kita ketahui, mana yang perlu di-skip ya. Semoga hari ini kita bisa mempelajarinya dan kemudian mengamalkannya. Itu yang paling penting ya. Karena yang namanya ilmu itu bukan hanya dijadikan sebagai catatan, tetapi ilmu adalah untuk diamalkan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa syaitan dengan bala tentaranya tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan menjaga hambanya manakala ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan belajar tentang definisi sihir ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Kenapa kita belajar tentang definisi sihir? Karena ketika kita tahu bahwa sihir itu adalah sesuatu yang bisa merusak semua kehidupan, merusak hubungan antara anak dan ibu, merusak hubungan antara suami dan istri, merusak hubungan antara tetangga dengan tetangganya, merusak hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan godaan syaitan, tipu daya syaitan bagi manusia. Maka dari itu dengan kita mengetahui definisi sihir, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya sihir. Kata para ulama, ya sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Bahasa Arabnya itu khifah, atau sesuatu yang enggak kelihatan, yang tersembunyi. Dan disebutkan oleh Al-Laits bahwa sihir itu adalah tindakan penghambaan manusia kepada syaitan. Ya, jadi melenceng sudah, bukan lagi menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada syaitan dan bala tentaranya. Dan disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ibunda kita semuanya, ummahatul mukminin, kata beliau, orang Arab menamakan sihir itu karena ia dapat merubah kepada sesuatu yang lebih buruk daripada sebelumnya. Subhanallah. Jadi sihir itu artinya adalah merubah. Merubah kepada apa? Apakah kepada hal yang lebih baik? Ternyata tidak. Merubah kepada sesuatu yang lebih buruk. Ya subhanallah. Dan para ulama menjelaskan banyak sekali tentang definisi sihir. Termasuk diantaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kalau teman-teman mau baca tentang buku-buku sihir ya yang lebih panjang lagi, ada di karya Syekh Abdus Salam Bali. Beliau banyak yang membahas tentang ruqyah, tentang apa itu sihir,
Itu banyak sekali dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Syekh Abdul Salam Bali ini adalah seorang ulama dari Mesir. Beliau memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan beliau seringkali Masya Allah mengobati orang-orang yang terkena sihir ataupun terkena ain dengan ruqyah syar'i. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur kepada Allah di setiap negeri biasanya ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan ini. Kelebihan untuk bisa membantu saudara-saudaranya yang terkena sihir. Karena sesungguhnya orang yang terkena sihir, teman-teman, itu adalah hamba Allah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedang sakit, perlu ditolong dan perlu disembuhkan. Ya, baik. Kemudian setelah kita tahu apa itu definisi sihir, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, setelah kita tahu apa itu definisi sihir adalah bagaimana tukang sihir itu menjadikan sihirnya bermanfaat menurut mereka. Bagaimana penyihir melakukan ritual-ritual mereka untuk sampai sihirnya kepada orang yang akan ditujunya. Yang pertama, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa persihiran, perdukunan, ritual-ritual yang ada itu biasanya dilakukan di malam hari. Itu rata-rata. Ya. Walaupun mungkin ada di siang hari. Tetapi kata para ulama termasuk Imam Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan rata-rata tukang sihir kalau sedang menjalankan aksinya itu menjalankannya di malam hari. Subhanallah. Dan ini bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Falaq, ya. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara yang bisa kita lakukan untuk kita pelajari tafsir Al-Qur'an itu surat Al-Falaq. Ya, karena di dalam surat Al-Falaq itu kalau kita belajar lebih dalam lagi itu ada kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad. Karena sihir juga termasuk di dalamnya ain. Ain itu termasuk di dalamnya sihir. Ya. Jadi sihir itu berlevel-level. Ada yang tingkatnya berat, ada yang tingkatnya sedang, ada yang tingkatnya ringan. Semuanya adalah jebakan syaitan. Dan bagaimana syaitan melancarkan aksinya agar sihir ini terwujud? Di antaranya mereka bekerja sama dengan tukang penyihir. Ya. Atau biasanya di negeri kita menyebutnya paranormal. Atau biasanya terkadang kita menyebutnya orang pintar. Ya. Pernah dengar orang pintar? Padahal sebenarnya bukan pintar. Ya gimana dia pintar? Ya dari mana pintarnya? Ya pintar ngibulin orang, ya betul. Ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahwa aksi mereka itu dilakukan di malam hari, nanti berarti harus apa yang kita lakukan di malam hari? Nanti insya Allah saya izin sharing ya. Yang kedua, mereka biasanya ketika ingin melakukan ritual-ritual sihir ini, tukang sihir atau dukun dengan setan, itu biasanya mereka mulai menghinakan Al-Quran. Ya, hati-hati. Jadi biasanya peramal atau penyihir atau dukun atau paranormal itu mereka mengatakan kepada korbannya itu diminta untuk meletakkan mushaf Al-Quran di kamar mandi. Ya, sampai ada yang melecehkan Al-Quran ditulis di tembok kamar mandi. Ya, diperintahkan untuk nulis Al-Quran di temboknya kamar mandi. Ya, itu serem ya. Tapi terjadi ya, karena yang dituju itu jelas ya, dan orang yang menginginkan bekerja sama dengan penyihir itu pengen ada korban yang jatuh, maka apapun yang disarankan oleh syaitan kepada penyihir, apa yang disarankan penyihir kepada orang yang melakukan aksinya pasti akan dilakukan walaupun keluar dari fitrahnya. Karena fitrah manusia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia itu mengagungkan Al-Qur'an. Ya, sudah tidak ada lagi kata mengagungkan Al-Qur'an karena hatinya sudah tertutup. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, biasanya, maaf ya, tukang penyihir itu meminta kepada orang yang bekerja sama dengannya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan dicampur dengan darah haid. Darah haid ya dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran atau jimat-jimat yang telah ditulisnya. Ya, berarti benar-benar menghinakan Al-Quran. Mereka paham
bahwa di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada obat. Mereka paham bahwa Al-Quran itu adalah tameng bagi kita orang-orang beriman. Maka dari itu mereka pengen, ya, diantara caranya yang mereka lakukan adalah menghinakan Al-Quran itu sendiri. Ya, dan kita tahu teman-teman bahwa seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari para penyihir tersebut ketika dia berlindung kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu orang-orang yang biasanya sudah masuk ke dalam tipu daya penyihir ini, mereka biasanya sudah tidak lagi ada rasa hormat kepada Al-Quran. Sudah tidak ada lagi rasa mengagungkan Al-Quran. Bahkan biasanya orang-orang yang bekerja sama dengan tukang sihir ini, mereka sudah lama meninggalkan Al-Quran. Ya, subhanallah. Jadi setan itu menggoda anak Bani Adam itu step by step, perlahan-lahan. Ya. Pertanyaan untuk kita, kapan terakhir kita memegang Al-Quran? Kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Ya. Kalau kita selama ini jauh dari Al-Quran, maka itu adalah pertanda musibah bagi diri kita. Ya, baik. Yang keempat, mereka meminta dibawakan hewan, ya, yang biasanya memiliki sifat tertentu atau warna tertentu. Biasanya di Indonesia seringnya orang yang pergi ke tukang sihir atau ke dukun itu biasanya kalau dia punya tujuan jelas, biasanya diminta untuk membawa ayam cemani berwarna hitam. Itu hati-hati tuh. Kalau misalnya ada ya orang diminta suruh bawa ayam cemani berwarna hitam, berarti yang didatangi itu biasanya tukang sihir, ya, atau dukun. Itu hati-hati. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, biasanya ya mereka bertanya tentang siapa namanya dan siapa nama ibunya. Ibu korban, ibu yang akan disihir tuh harus diketahui dulu namanya siapa, ibunya siapa. Atau ada juga yang meminta foto. Maka dari itu hati-hati. Foto itu hati-hati teman-teman. Foto itu dijadikan sebagai sarana untuk menyihir seseorang. Foto, ya, jangan sembarangan kita beri kepada orang lain. Dan kita sebagai orang-orang yang telah belajar agama ini, jangan bermudah-mudahan untuk selfie kemudian sebar foto kita di sosial media, karena itu akan mencelakakan diri kita sendiri, musibah. Ya, kita mengira kalau kita mengupload foto kita akan mendapatkan pujian atau mendapatkan sesuatu dari makhluk-makhluk Allah, tapi ternyata mudaratnya jauh lebih besar. Apa mudarat dari kita menyebarkan foto di sosial media atau kita jadikan foto profil kita, ya, sebagai profil di HP kita? Maka di antara mudaratnya adalah terbukanya pintu-pintu mengarah ke arah sihir, ya, untuk dijadikan sebagai sarana, ya, bagi orang-orang yang jahat, ya, dan diberikan kepada tukang sihir. Ya, subhanallah. Maka hati-hati ya teman-teman. Jangan kita bermudah-mudahan untuk foto. Dan syariat Islam, subhanallah, ya, ketika menutup ya pintu-pintu ke arah sana, tidak boleh kita melukis ya makhluk hidup, tidak boleh juga kita menyebar atau memfoto, kata Syekh Utsaimin, kecuali untuk sesuatu yang darurat. Itu ternyata maslahatnya jauh lebih banyak daripada mudaratnya. Ya. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis kecuali itu adalah sesuatu yang baik untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara yang biasanya diminta oleh penyihir kepada orang yang akan melakukan aksinya, ya, biasanya juga kadang meminta uang, ya, atau meminta makanan-makanan tertentu, sajen-sajen tertentu. Atau kadang juga meminta rambut, ya, atau meminta bagian dari sesuatu yang dipakai, ya, yang dipakai oleh siapa? Yang dipakai oleh orang yang akan ditujunya, ya. Jadi misalnya ada orang pengen ngerjain wanita, gitu ya, seorang laki-laki pengen ngerjain wanita, maka biasanya tukang sihir meminta kepada laki-laki ini untuk mengirimkan atau mendatangkan bagian dari apa yang dipakai oleh wanita ini, baik itu misalnya sandalnya ataupun bajunya ataupun kerudungnya
ataupun yang lebih parah lagi, maaf ya, ataupun dalamannya. Ya, itu yang lebih ngeri, ya. Rambutnya juga bisa, apa yang ada di dalam tubuhnya, subhanallah. Dan ini dijadikan sebagai sarana biasanya untuk mendatangkan buhul-buhul yang akan dikirimkan kepada korban. Ya, maka dari itu yang namanya buhul itu biasanya kalau dibuka ya teman-teman, itu rata-rata macam-macam bentuknya. Ya. Karena itu sebagai sarana untuk menyasar kepada korban. Ya, subhanallah. Dan ingatlah bahwa setan itu tidak akan memberikan begitu saja gratis free kepada para penyihir kecuali mereka akan meminta balasan. Makanya kalau di tempat kita itu ada yang disebut dengan tumbal. Pernah dengar tumbal? Tumbal, ya. Tumbal itu balasan. Ya. Setan itu tidak akan memberikan secara cuma-cuma kepada para penyihir kecuali yang pertama kali diminta oleh setan dari penyihir ini adalah mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setan meminta kepada para penyihir ini, ya, untuk mengorbankan apa yang terkadang dicintainya. Makanya subhanallah ya, para penyihir atau dukun ya, terkadang mereka rela memberikan kepada setan ya, apa? Orang-orang yang dicintainya, istrinya, anaknya, kerabatnya ya. Mereka sudah tidak lagi mampu berpikir secara jernih, subhanallah. Dan ini merupakan siksaan, adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada para penyihir. Ya. Jadi ketika setan memberikan berita-berita kepada para penyihir, mereka tidak membiarkannya begitu saja. Mereka minta balasan. Balasannya apa? Agar tukang sihir itu menjadikan tumbal-tumbal dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, subhanallah. Dan setan semakin dia banyak mendapatkan balasan dari tukang sihir, maka dia semakin istilahnya semakin mau diperbudak oleh tukang sihir. Ya. Kalau tukang sihir itu menghentikan apa yang diminta oleh setan, maka biasanya setan juga menghentikan apa yang dia berikan kepada tukang sihir. Jadi di antara taubatnya tukang sihir, ya misalnya ada orang dulunya penyihir, dulunya dukun, pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya adalah tidak menghiraukan permintaan setan. Ya, menghentikan segala apa yang diminta oleh setan. Mungkin awal-awal setannya ngamuk-ngamuk, tapi lama-lama ya sudah ditinggalkan begitu saja. Ya, dan setan ini curang. Ya, setan ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka para setan itu mereka mengadakan tipu daya mereka ya dengan bekerja sama dengan tukang sihir, bekerja sama dengan peramal, bekerja sama dengan dukun untuk mendapatkan teman yang menemani mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada kekuatan untuk bisa melawan syaitanir rajim ini ya kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, zat yang maha agung, Robnya syaitan, Robnya kita semuanya, Robnya para penyihir dan Robnya segala makhluk yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang-orang pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang pernah dilakukan ya masalah sihir ini, maka dia harus dibenarkan dulu tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya sudah dibenarkan, tauhidnya sudah diperbaiki, maka insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak pernah diduganya. Ya, baik. Nah, setelah kita tahu apa yang diminta ya oleh penyihir kepada orang yang akan bertransaksi ya dengannya, ya kalau ada yang bilang Ustazah pernah juga ada yang diminta selain uang, ya selain tadi baju, juga ada yang diminta untuk menghadirkan kepala dari hewan tersebut sebagian. Jadi kalau tadi kan ayam cemani hitam itu langsung ayam cemaninya. Itu biasanya juga kadang kepala. Ya kepala itu mereka jadikan sebagai sarana dari hewan-hewan itu untuk menjadi sarana sesajen ya untuk syaitan. Ya. Dan macam-macam ya bentuknya subhanallah. Dan ini merupakan tipu daya syaitan. Baik. Maka apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Ya setelah ini yang paling penting di sini ya. Apa yang perlu kita lakukan agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir-sihir ini? Ya. Di antaranya teman-teman, yang pertama ini penting ya. Yang pertama adalah senantiasa
menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Dijalankan. Salat 5 waktunya dijalankan, puasa Ramadannya dijalankan, taat kepada suaminya dijalankan, baca Al-Qur'an dijalankan, apalagi teman-teman, menutup aurat dijalankan, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dijalankan. Jadilah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kita dari terkena serangan sihir itu diantaranya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Ya, menjadi manusia yang bertakwa. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Ini juga penting. Seorang mukmin yang menggantungkan hatinya dan menyerahkan perkaranya kepada Allah, kemudian menyadari bahwa tidak ada manfaat dan mara bahaya kecuali atas izin Allah, maka pasti Allah akan menjaganya dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Ya, jadi tawakalnya tuh lebih dibesarkan lagi. Rasa bergantung kepada Allahnya itu lebih dibesarkan lagi. Ya, dan ini perlu belajar teman-teman. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini terkadang rasa bergantung kita kepada manusia lebih dominan daripada rasa bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ilmu tauhid, alhamdulillah ya di KUY, alhamdulillah wa syukurillah jazahullahu khaira, ya sudah ada ya kajian bertemakan tauhid dengan Ustadz Amin Nurbait hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menjadikan beliau orang-orang yang Allah ridhoi, membuka pintu-pintu kebaikan dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, alhamdulillah tinggal teman-teman datang di kajian beliau dan belajar tentang tauhid. Ya. Dan ilmu tauhid ini teman-teman sangat bermanfaat bagi kita di sepanjang kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, udah cukup, saya sudah pernah belajar kitab tauhid, saya sudah pernah belajar qawaidul arba, saya sudah pernah belajar usulul tsalasa, saya sudah pernah belajar akidah wasithiyah, misalnya asma wa sifat. Tidak, sepanjang kehidupan kita belajar ilmu tauhid. Karena dengan belajar ilmu tauhid maka rasa bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dominan daripada rasa bergantung kita kepada manusia. Ya. Dan di antara ilmu yang tertinggi, di antara ilmu yang paling agung adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang lebih agung kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di antara caranya tadi ya, setelah kita bertakwa maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Dan bacalah zikir pagi dan petang yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan teman-teman lafadznya adalah sesuatu yang memang bersumber dari hadis yang sahih. Ya, kalau teman-teman tanya, Ustazah, zikir pagi dan petang kan banyak yang beredar di pasaran. Ya lihat, kita menjadi manusia yang cerdas. Ketika kita membaca sesuatu azkar, zikir, biasanya di bawahnya itu ada tulisannya, ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, nomor hadis sekian. Kalau seandainya tidak ada ya catatan seperti itu, maka kita bisa mencarinya. Hadis ini benar sahih atau tidak. Kalau memang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW, tinggalkan. Kalau ada sumbernya jelas dari Rasulullah SAW, kerjakan. Itulah ibadah yang harus kita utamakan. Ibadah yang kita utamakan adalah apa-apa yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, karena apa yang bersumber dari Rasulullah SAW sesungguhnya adalah bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan teman-teman mulai pintar dalam melihat ya nas-nas hadis, terutama zikir pagi dan petang, ya karena sungguh kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ketika kita zikir pagi dan petang, maka kita itu seakan-akan sedang memakai baju yang terbuat dari besi. Ya, baju besi itu kalau ada orang yang memanah dari kanan kita, dari kiri kita, dari depan kita, maka panah tersebut tidak akan bisa menembus tubuh seseorang yang memakai baju besi. Yang ada panah tersebut akan balik kembali, mental. Nggih mboten? Iya. Ya. Maka dari itu ada kejadian kisah, saya pernah mendapati kisah ini, kisah nyata. Ada seorang laki-laki yang bercerita kepada perempuan yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meninggalkan zikir pagi dan petang. Dia bercerita dan meminta maaf kepada perempuan ini dikarenakan dia pernah ya pengen nyantet, pengen guna-guna perempuan ini agar perempuan ini suka kepadanya. Kata dia, dulu saya pernah ya menjadikan kamu sebagai korban gitu ya.
Laki-laki ini datang ke dukun, ya, menjadikan si perempuan ini sebagai sasarannya, ya, kemudian bertransaksi dengan dukun, ada maharnya. Nah ini nih, kalau sudah nyebut mahar berarti uang yang diberikan, ya, mahar namanya. Nah kemudian kata laki-laki ini, ya, setelah bertanya kepada dukun, loh kok perempuannya nggak suka ke saya, ini kenapa, katanya. Kata dukunnya, nggak bisa, dia punya orang yang menjaganya, katanya. Dia ada yang menjaganya, ya. Nggak ngerti yang menjaganya siapa, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kata laki-laki itu, sejak saya bertransaksi dengan dukun itu dan membayar mahar, ya, tidak lama kemudian laki-laki ini sakit, ya, mental lagi, ya, sakit. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada perempuan ini. Jadi pernah, ya, kejadian nyata bahwa ada seorang laki-laki yang pengen nyantet perempuan tapi nggak bisa, ya Allah jaga, Masya Allah. Dan kita nggak tahu bentuk penjagaan Allah itu seperti apa. Kita nggak tahu. Subhanallah, kami pernah, ya teman-teman, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin menyampaikan, ada kerabat dekat kami, ya Subhanallah, ini adalah ujian, ya, beberapa tahun yang lalu, ya udah lama ini. Yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan serangan sihir ini. Kemudian kami berusaha untuk meruqyahnya. Ya, kemudian kami bertemu dengan salah satu hamba Allah, di mana beliau bercerita bahwa kalau bentengnya kuat, di antara bentuk penjagaan Allah itu, kata beliau pernah juga meruqyah, ya, para korban. Kata beliau, pernah saya itu bilang ke Ustadz Hanan, saya pernah bertemu dengan salah satu korban, ya, dan saya juga pernah bertemu dengan orang yang pernah menyerang korban dan bertaubat kepada Allah. Katanya waktu mau menyerang korban itu, sihirnya itu mau menyerang korban tuh ada benteng yang kokoh. Dan itu hanya bisa dilihat oleh dia, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Subhanallah. Maka kita harus meyakini hal-hal yang gaib, ya. Di antara bentuk penjagaan Allah itu, Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita, dan penjagaan Allah itu sempurna. Ya, Masya Allah. Ya, bagaimana caranya tadi? Zikir pagi dan petang. Dan teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita zikir pagi dan petang, tolong ini digarisbawahi. Maka kita fokus, khusyuk, ya, paham apa yang kita baca. Jangan sampai kita lisannya membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi kepala kita ada di PR anak-anak, ya. Tapi kepala kita ada di menu masakan. Tapi kepala kita ada di mana, ibu-ibu? Biasanya jemuran, ya. Berarti hati, pikiran, lisan tidak sinkron. Maka dari itu, kalau ada yang bertanya, Ustazah boleh nggak baca dzikir pagi petang sambil masak? Ya silakan kalau bisa fokus. Ya pasti ada hal yang apa, ibu-ibu? Ibu ada nggak sambil masak sambil dzikir pagi petang? Bisa, lisan bisa membaca itu, tapi pikiran, ya kan, pasti tidak khusyuk, ya. Dan dzikir pagi petang itu perlu kita hayati bersama. Jadi ketika kita baca dzikir pagi dan petang, kita paham maknanya. Ketika kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kita baca itu dalam hati kita benar-benar yakin bahwa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap makhluknya dengan a'udzu bikalimati, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, maka kita harus yakin dalam hati kita bahwa kita tidak bisa menyandarkan sesuatu walaupun itu perkaranya sepele kecuali semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, ya, benar-benar kita menyandarkan segala perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menyandarkan kepada diri kita, karena sesungguhnya kita ini lemah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membaca dzikir pagi dan petang dengan ruhnya, dengan jiwanya, dengan hatinya, dengan pikirannya, itu akan lebih banyak memberikan manfaat dibanding hanya sekedar dengan lisan saja. Maka PR, tulis ibu-ibu, PR, belum apa-apa udah ada PR ya ibu ya. PR-nya adalah memahami bacaan dzikir pagi dan petang, dipahami. Tapi banyak, gitu ibu-ibu ya. Kan banyak atau sedikit dzikir pagi petang? Banyak, pelan-pelan. Minimal ayat kursinya dulu nggak apa-apa. Ya, ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu dipahami.
baru kemudian Al-Ikhlas, baru kemudian Al-Falaq, baru kemudian An-Nas, baru kemudian yang lain. Dan ketika teman-teman kita nih belajar punya target, ada PR, maka langsung otomatis kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kemudahan hamba. Ya, karena demi Allah kita tidak bisa memahami sebuah ilmu kecuali Allah yang memberikan taufik, Allah yang menolong kita semuanya untuk bisa paham, untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk membaca zikir pagi dan petang dengan makna yang Allah telah berikan kepada kita pemahamannya, dan semoga kita membacanya dengan penuh kekhusyuan. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian yang ingin saya tekankan dalam zikir pagi dan petang teman-teman, kalau kita punya waktu afdaliyah, maka bacalah zikir pagi dan petang itu di waktu-waktu afdaliyah. Kapan waktu afdaliyah? Waktu afdaliyah untuk baca zikir pagi adalah ketika setelah kita menunaikan ibadah salat subuh, ya. Kemudian setelah itu zikir setelah salat, ya, zikir setelah salat selesai, baru kemudian boleh dilanjutkan dengan zikir pagi. Sampai kapan waktu afdaliyahnya? Sampai matahari terbit. Sampai terbitnya matahari. Itu waktu afdaliyah, waktu yang utama. Tapi kalau seandainya matahari sudah terbit kita belum baca zikir pagi, apakah boleh kita baca zikir pagi? Boleh. Silahkan. Ya. Dan waktu afdaliyah yang kedua adalah zikir petang, yaitu ba'da asar, setelah salat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Ya, atau sampai tenggelamnya matahari. Dan zikir pagi dan petang ini, kalau yang sudah terbiasa baca, insya Allah tidak memakan banyak waktu. Tapi masalahnya kita diberikan taufik nggak sama Allah gitu loh. Ya kan, kalau ada orang sudah lancar nih, karena tiap hari dibaca, masya Allah ya. Sesuatu yang sering kita rutinkan, ya kita dawamkan, kita baca terus menerus itu, masya Allah ya, Allah akan berikan pertolongan kepada kita untuk hafal atas pertolongan Allah. Nggih mboten ibu-ibu. Ya, ibu-ibu baca sesuatu tiap hari Al-Fatihah tanpa dimurajaah, masya Allah sudah Al-Fatihahnya udah lancar ya. Sama zikir pagi petang juga. Tapi masalahnya ya, walaupun kadang ada manusia yang sudah lancar zikir pagi petang, kalau belum diberikan taufik oleh Allah ya Allah lupakan. Ya. Maka dari itu perbanyaklah berzikir, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Jadi hidup ini teman-teman, hidup ini yang hanya sebentar ini, ya, isinya itu minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah. Minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah. Sudah, ya. Minta tolong sama Allah itu kita jadikan sebagai fokus kita di dalam kehidupan kita. Ya, baik. Sudah zikir pagi petang ya, teman-teman ya. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, setelah kita membaca zikir pagi dan petang dengan cara yang khusyuk, ya. Yang selanjutnya adalah di antaranya memperbanyak mengingat Allah, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan beristighfar, baik dengan bertasbih, karena ini merupakan benteng kokoh dalam menghadapi segala keburukan. Jadi banyak-banyak mengingat Allah itu adalah benteng kokoh kita. Disitulah, ya. Semakin jauh seseorang dari Allah, pasti akan semakin sempit hidupnya. Ya. Semakin seseorang tidak mengingat Allah, maka semakin besar setan mendapatkan jalan. Ya, adanya cara yang lebih mudah bagi setan untuk mengganggu seorang hamba manakala hamba ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, ketika kita para wanita muslimah ini sedang dalam kondisi haid, dalam kondisi menstruasi, bukan berarti kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang wanita muslimah yang dia haid atau menstruasi membaca zikir pagi petang? Boleh. Ya, bahkan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai berdalih, Ustazah saya berdalih bahwa yang namanya orang haid itu tidak membaca Al-Quran sama sekali. Zikir pagi dan petang adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika haid atau menstruasi justru kita banyak nyekrol HP dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biasanya ketika seorang wanita muslimah itu haid, ya, kemudian dia tidak mengingat Allah, biasanya keadaan imannya lemah, teman-teman. Dan itu menjadi cara termudah setan untuk masuk ke dalamnya. Kapan setan itu menggoda para wanita muslimah terutama ya untuk bisa lebih mudah? Ketika dia haid, ketika dia dalam kondisi sedih yang terlalu sedih, itu sangat mudah bagi setan untuk masuk. Ya,
Maka dari itu teman-teman, di antara doa kita, Masya Allah ya, ini doa yang kadang kita lupa minta sama Allah. Di antaranya adalah, ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk menghilangkan kesedihan dalam diriku. Ya, ada orang tuh Masya Allah ya teman-teman, dikasih musibah sama Allah, ya dia sedih, tapi keesokan harinya bangkit lagi, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diberikan musibah oleh Allah, sedihnya terlarut-larut. Nah, ini yang nggak boleh, karena itu menjadi sarana bagi setan, mudah baginya untuk menggoda anak Bani Adam yang terlalu berlarut sedih. Ya, maka berdoa kepada Allah. Kesedihan itu datangnya dari syaitan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran bahwa kesedihan itu didatangkan ya sebagai bentuk ujian pada diri seorang hamba. Dan kesedihan yang berlarut-larut ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih boleh, tapi tidak terlalu terlarut-larut. Ya. Dan berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah agar dihilangkan dari kesedihan. Ada salah satu syekh di Masjidil Haram, saya pernah mendengar muhadharah beliau di channel Fawaid Haramain. Kata beliau, barang siapa yang meminta kepada Allah agar Allah mencabut kesedihan dalam dirinya, menghilangkan kesedihan dalam dirinya, maka ia akan menjadi hamba Allah yang kuat. Ya, kalaupun Allah Azza wa Jalla berikan ujian dalam kehidupannya, dia akan bangkit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan teguh gitu ya, kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya subhanallah teman-teman, yang hari ini kita sering dengar adanya ujian-ujian ya yang berkaitan dengan mental, itu biasanya diawali dengan kesedihan yang berlarut-larut. Ya, maka dari itu diantara doa yang kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan kesedihan dalam diri hamba. Itu doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, hati yang dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini akan menjadikan termasuk faktor terbesar yang dapat melindunginya dari sihir, dan penyembuh terbaik jika sihir sudah terlanjur menerpanya. Jadi zikir, mengingat Allah ini sebagai obat. Ya, subhanallah. Ya, jangan sampai kita waliyadzubillah summa waliyadzubillah a'udzubillah minasyaitonirrajim ya, menunggu sihir masuk dulu baru kemudian bangkit ya. Ini lebih berat lagi. Karena ibaratnya kalau pintu itu sudah terbuka masuk ke dalam ruangan dari ruangan tersebut ya. Misalnya ada musuh, ibaratnya teman-teman ada rumah yang dibuka pintunya, kemudian ada musuh datang. Ya, untuk mengusir musuh itu jauh lebih berat. Ya, daripada kita mengusir musuh, lebih baik kita tutup dulu rapat-rapat. Ya, sama, kita manusia juga kita tutup rapat-rapat dulu. Orang yang pernah terkena sihir, ya, orang yang pernah terkena gangguan syaitan, ini ada asarnya teman-teman. Asar itu ada pengaruhnya. Ada yang subhanallah masih ada pengaruhnya. Pengaruh dari sihir itu akan terasa. Ya, karena saya juga pernah ya, bertemu dengan salah satu korban dari sihir ini, ya walaupun sudah oke gitu ya, tapi masih ada pengaruhnya. Ya, entah itu pengaruhnya kalau yang kami rasakan sendiri ya, ketika melihat korban dari para korban sihir itu, pengaruhnya tuh kadang was-was. Ini yang parah ini, was-was. Was-was itu dia biasanya suka, saya misalnya gini, was-was tuh misalnya gini, udah wudhu nih, terus udah wudhu dari rumah terus mau ke masjid, kayaknya tadi aku batal deh. Kayaknya wuduku sudah batal, sudah keluar sesuatu. Padahal itu cuma was-was saja. Ya. Atau biasanya pengaruh dari sihir juga rasa overthinking yang berlebihan. Hati-hati. Kecemasan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan, itu pengaruh-pengaruh sihir. Ya. Jiwa manusia yang fitrahnya masih bagus, itu akan merasakan ketenangan. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, maka Allah akan berikan bonus di dalam dirinya ketenangan jiwa. Kalau ada dalam diri kita ada rasa cemas berlebihan, panik berlebihan, overthinking berlebihan, sedih berlebihan, apalagi ibu-ibu? Baper berlebihan, apalagi? Cemas sudah, panik sudah, berlebihan, apalagi sudah? Ketakutan berlebihan, ya kan? Makanya di dalam bahasa Arab itu ada kata huzn, ada kata wahm. Ya, ham minal hammi wal huzn. Ketakutan, kalau hammi wal huzn itu bedanya adalah ketika seseorang ada rasa takut yang berlebihan dengan masa depan yang belum terjadi,
ataupun dia selalu takut trauma dengan masa lalu. Itu sama tuh. Itu pengaruh-pengaruh dari sihir. Ya, subhanallah. Maka dari itu yang namanya sihir itu teman-teman tadi kan berlevel-level. Ada yang lembut ya. Ada yang tipis, ada yang tengah, ada yang parah. Ya. Jadi kalau ada orang subhanallah ya, pernah terjadi sesuatu pada dirinya, kemudian dia traumanya tuh trauma yang benar-benar trauma gitu ya. Itu perlu diobati, perlu diruqyah, nggak apa-apa. Ya. Atau dia menjadi wanita yang terlalu cemas berlebihan, takut berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, maka ini juga perlu diruqyah. Ya, karena ini pengaruh-pengaruh sihir. Baik. Nomor 5. Menjauhi kemaksiatan. Ini benteng kita nih. Cara kita menjaga dari sihir itu teman-teman adalah menjauhi kemaksiatan. Wabil khusus di antara maksiat yang kadang diremehkan oleh para muslimah adalah mendengarkan musik. Karena musik ini merupakan tipu daya syaiton. Kalau ada orang mengatakan aku tidak bisa, jiwaku tenang, hatiku tenang kecuali setelah mendengarkan musik, berarti dia terkena sihir. Sihir yang gak dirasa. Kan ada orang yang bilang, saya nggak bisa ngapa-ngapain Ustazah, saya nggak semangat hidup kalau nggak dengarkan musik A dulu, musik B dulu. Ya subhanallah, itu tipu daya syaitan, sudah kena jebakannya syaitan. Ya, karena yang namanya musik dan Al-Quran itu tidak bisa menyatu. Sebagaimana minyak dan air itu nggak bisa menyatu. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa ya, saya mendengarkan musik tapi saya juga membaca Al-Quran. Silakan tanya, Anda jujur atau enggak? Udah, ya jujur apa enggak gitu. Pasti salah satunya ada yang terkalahkan, pasti. Kalau orang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, musiknya akan terabaikan. Ya, kalau seseorang sibuk dengan musik, Al-Qurannya yang terabaikan. Ya, makanya masya Allah ya, minta tolong sama Allah teman-teman. Dan jangan kita katakan bahwa nggak apa-apa kita dengerin musik ya. Sungguh itu adalah tipu daya syaitan. Ya. Karena orang yang menjadikan musik itu sebagai lifestyle, sebagai bahkan dia menikmatinya, ya, berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, katanya beliau, musik dan nyanyian itu merupakan faktor terbesar yang dapat mengundang syaitan untuk memasuki rumah dan jiwanya. Dan hanya Al-Quran dan bacaan dzikir yang dapat mengusirnya kembali. Subhanallah. Makanya kalau rumah, diantara cara bentuk penjagaan biar seton itu teman-teman nggak mendatangi rumah kita nih, ya berarti yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, kalau tadi kan jauhi maksiat. Ya, karena maksiat itu pokok segala kerusakan. Ya, orang rusak rumah tangganya. Ada suami istri yang awalnya sakinah mawaddah warahmah, kemudian setelah itu adanya hubungan yang renggang, itu biasanya diawali dengan maksiat teman-teman. Ya, entah suaminya yang bermaksiat terlebih dahulu atau istrinya yang bermaksiat terlebih dahulu. Ya, pasti ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan ini akan mengundang segala keburukan yang ada. Ya, baik. Nah, kemudian yang keenam, di antara cara kita untuk mengusir syaitan yang datang ke rumah, di antaranya adalah dengan dibacakan surah Al-Baqarah. Apa kata Rasulullah SAW? Bacalah surah Al-Baqarah, sungguh itu merupakan keberkahan, ya, dan akan menjadikan seton lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi dibacakan, bukan didengarkan. Beda ya. Kalau didengarkan kita nyetel murotal ya, seharian surat Al-Baqarah ya. Terus sampai ulang. Tapi kata Rasulullah SAW dibacakan. Berarti kita yang membaca surah Al-Baqarah ya. Kemudian yang yang ketujuh adalah janganlah masuk rumah kecuali kita mengucapkan salam. Karena kalau kita dari luar nih teman-teman, dari luar nih ya, keluar rumah, ada yang nguntit nih. Nguntit atau nguntit enggak? Ada yang ngikutin kita ya. Nah, siapa yang ngikutin kita? Syaitan. Kalau kita mau masuk rumah kita bilang assalamualaikum, gitu ya. Maka setan berkata, ya rugi kita, kata temannya ya, rugi kita nggak bisa masuk ke rumahnya dia. Ya, ketika kita makan baca doa, maka kata setan kita hari ini nggak dapat makanan. Ketika kita tidur baca doa, maka kata setan la mabit, ya kita nggak dapat tempat nginap, gitu ya.
Maka dari itu kalau ada ya teman-teman sebuah rumah tangga atau rumah yang rasanya panas terus, ya itu perlu dicek tuh. Ya, diceknya gimana? Para penghuni rumahnya kalau masuk rumah pada baca salam enggak? Ya, di dalam rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah enggak? Ya. Adakah di situ muamalah riba? Riba teman-teman. Itu juga merupakan tipu daya syaitan. Riba itu penghancur segala kebaikan, ya, mendatangkan segala keburukan. Jadi kalau ada orang punya rumah, ya rumah tangganya tuh panas terus, anak-anaknya ribut terus, suami istrinya ribut terus, itu penyebabnya diantaranya kalau nggak sihir ya riba. Ya, jadi serem ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semuanya dari riba. Ya, karena riba itu ngeri banget. Ya, ngeri banget. Ya. Jadi semoga Allah jauhkan kita semuanya. Baik. Yang keberapa? Ke-8. Ya. Di antaranya teman-teman, yang ke-8 adalah bacalah 2 surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang berbunyi Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم kafirin. 2 ayat ini teman-teman bisa kita baca. Ya. Kapan dibaca 2 ayat ini? Ya, bisa dibaca sebelum tidur. Ya, itu bisa. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, ya boleh sebelum tidur. Yang penting sudah masuk malam. Sudah matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Ya, dikatakan malam itu kalau matahari sudah tenggelam. Maka boleh baca doa ini, baca dzikir ini, maka balasannya Allah akan mencukupkannya. Dan kata para ulama, yang dimaksud mencukupkannya adalah Allah akan memberikan penjagaan kepadanya. InsyaAllah. Dan ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi boleh kita baca. Ya. Sampun? Baik, yang keberapa? 8? Oh, ke-9. Ya, yang selanjutnya gitu aja ya. Yang selanjutnya adalah jangan melupakan membaca ayat kursi fi duburis salah. Ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas di setiap kita selesai salat. Karena di antara zikir salat itu ada teman-teman baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq dan baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi bukan hanya sampai di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terusan ada bacanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Kemudian baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq dan baca An-Nas. Izin saya sampaikan lagi. Teman-teman, di antara jebakan syaitan itu menjadikan para muslimah yang sekarang mewabah, saya lihat banyak sekali ya. Baik itu di Indonesia maupun ketika orang Indonesia pergi umrah. Setelah selesai salat, itu langsung salat lagi. Ya, saya pernah tanya ibu-ibu di Madinah, ya di Masjid Nabawi. Saya tanya ibu, saya boleh tahu ibu tadi salat apa? Katanya salat qadha. Katanya salat qadha. Karena beberapa orang meyakini bahwa ketika dia pernah tidak salat zaman dulu kala, maka perlu diqadha segera selesai melaksanakan salat wajib. Padahal sunnahnya teman-teman yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, selesai salat itu zikir. Ya, jadi
Subhanallah, ini tipu daya syaitan. Apalagi nanti kalau di Masjid Nabawi habis salat, ya kemudian dia salat lagi. Setelah itu nanti ada salat mayit, ya kan biasanya ada salat mayit. Setelah salat mayit sudah langsung pada bubar. Ya subhanallah. Maka kita jangan sampai terjebak jebakan syaitan yang ini. Ya. Bela-belain salat qadha akhirnya enggak zikir. Akhirnya meninggalkan ayat kursi, meninggalkan qul huwallahu ahad, meninggalkan surah Al-Falaq, meninggalkan surah An-Nas fi duburi kulli salat. Di setiap akhir dari kita selesai salat. Ya. Ini subhanallah teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan ya mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Yang selanjutnya teman-teman adalah kalau kita mendatangi sebuah tempat, ya sebuah tempat yang baru. Sebuah tempat yang baru tuh nggak harus rumah kosong teman-teman. Ya tempat apa aja. Teman-teman ke hotel, kita nginep di hotel. Ya mungkin dari dohirnya hotel tuh bagus gitu ya. Apalagi hotel bintang berapa? Bintang 5 ya. Tapi perlu diingat ya, ketika nggak ada manusia siapa yang nempatin? Nah, maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tulis ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini dianjurkan ketika kita mengunjungi atau singgah di sebuah tempat atau bangunan. Jadi bukan hanya bangunan saja, di sebuah tempat juga sama. Teman-teman mau camping ya di tempat terbuka, di hutan, di manalah misalnya ya. Itu kan nggak ada bangunan tuh, tanah lapang ya. Itu juga boleh baca doa. Ya. Nggak usah kita bilang ngapunten gimbah, derek langkung gitu ya. Saya tempati dulu malam ini gantian. Gitu ya. Nggak usah, ya simba-simba yang ada di situ kalaupun ada, ya itu semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membaca zikir ini. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammati dengan kalimat-kalimat Allah ya tammati yang sempurna min syarri ma khalaq dari keburukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, luar biasa. Islam itu sudah memberikan solusi yang terbaik bagi umatnya. Maka janganlah kita mencari sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi silahkan dibaca. Ya, kalau teman-teman singgah di sebuah tempat, ya baik itu kata Imam Ibnul Qayyim, baik itu di sebuah gurun maupun darat maupun laut ataupun udara, ya semua. Ya kita sering baca itu. Ya. Jadi yang namanya bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu bukan hanya dibaca di zikir pagi dan petang. Ya, sering kita baca doa itu, zikir itu, maka insyaallah penjagaan Allah semakin besar kepada kita. Ya. Baik, yang selanjutnya teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi tadi baca ayat kursi itu ada di pagi, zikir pagi, zikir petang, setelah selesai sholat, mau tidur, baca zikir ayat kursi ini. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum beranjak tidur, maka Allah akan menjaganya, ya. Dan setan tidak akan mampu mendekatinya hingga tiba waktu pagi. Subhanallah ya teman-teman. Ada yang bercerita kepada saya, ketika akan mengamalkan zikir ini, mau tidur, baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kemudian baca qul huwallahu ahad, baca Al-Falaq, baca An-Nas, katanya tiba-tiba ada kantuk yang sangat berat. Itu terjadi setelah sepekan baru kemudian kuat. Ya, teman-teman kalau yang mau ngamalin zikir ini, ya tadi sebelum tidur baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian ditiupkan di gitu ya. Ya, kemudian setelah itu diusapkan ke bagian yang bisa kita jangkau, ya. Maka mungkin untuk hari pertama, hari kedua serangan-serangan setan itu ada. Tiba-tiba ngantuk, nguap berat, ya, atau tiba-tiba ngantuk berat jadi lupa baca doa itu. Nah, itu perlu diperjuangkan, ya, dicoba. Nanti insya Allah setelah sepekan dari yang saya dengar tuh, insya Allah sudah terbiasa, polanya sudah dapat, gitu ya. Jadi kalau hari pertama, kok berat banget, tetap dilawan, ya, minta sama Allah kekuatan, ya wudhu dulu sebelumnya, misalnya ya. Kemudian hari kedua sama, hari ketiga sama, bismillah. Ya, baru nanti sepekan, insya Allah setannya udah mulai menjauh. Dan insya Allah sudah mulai terbiasa, polanya sudah dapat. Ya, Allah akan membiasakan kita untuk membaca zikir ini. Baik.
Kemudian yang selanjutnya teman-teman, nah ini nih yang kadang kita lupa nih teman-teman. Memakan 7 butir kurma ajwa. Nah, jadi di rumahnya kaum muslimin ini teman-teman harusnya ada kurma. Rumah yang Allah Azza wa Jalla sukai, rumah yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah rumah yang di dalamnya ada kurma teman-teman. Ya. Kadang kita menyediakan kurma kalau pas waktu Ramadan aja. Ya. Padahal kurma itu harus ada. Ya, lebih-lebih kurma ajwa. Ya. Ustazah, kurma ajwa kimihil. Mungkin bagi sebagian kita. Ibu-ibu, teman-teman, kita nih yang ada di ruangan ini nih, semua kita fakir. Semua kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya Allah Dat yang Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Karim, Dat yang Maha Mulia. Maka minta kepada Allah. Ya. Mudah bagi Allah, sangat-sangat mudah ya memberikan kepada kita kurma ajwa. Ya, maka minta sama Allah, ya Allah berikanlah rezeki, kemampuan untuk membeli kurma ajwa. Masalahnya kadang ada orang yang uangnya ada, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah untuk beli kurma ajwa. Nah, maunya kurma sukari aja dia gitu ya. Ingat ya, kurma ajwa itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka ia akan terlindungi dari racun dan sihir pada hari tersebut. Tapi masalahnya karena kita orang Indonesia ini makan kurma ya, satu aja udah rasanya kenyang banget gitu ya. Apalagi kurma ajwa yang premium, yang gede gitu ya. Makan 3 aja udah rasanya gimana Ibu? Sudah apa? Sudah kenyang gitu ya. Itu gimana? Saya jadi ingat. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadza bifadlillahi wa bini'mati. Ini rezeki dari Allah. Terakhir Syawal kemarin ibu-ibu, alhamdulillah ini termasuk nasihatnya Ustaz Ariful Bahri. Ya. Di antara nasihat beliau, jadi alhamdulillah wa syukurillah semua datang dari Allah. Kami beserta para jamaah alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Syawal kemarin, Masya Allah tabarakar rahman ya. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nikmat ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya ya. Alhamdulillah kami bisa menuntut ilmu langsung, mendengarkan muhadarah dari Ustadz Dr. Ariful Bahri hafizahullah ta'ala ya. Beliau orang Indonesia yang Allah angkat derajatnya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya, Masya Allah tabarakallah ya. Beliau mengisi di pintu 19 ya di Masjid Nabawi. Bagi teman-teman yang mau tindak haji bersama suaminya, maka di antara aktivitas yang bisa dilakukan di Masjid Nabawi bagi para laki-laki adalah mendatangi pintu 19 ba'da maghrib, beliau mengisi di sana ya. Kemarin alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengaji dengan beliau di kebun kurma ya. Dan kata beliau di antara ciri khas kita sebagai orang beriman ya, yang seharusnya kita biasakan, kata beliau adalah memakan kurma ajwa. Dan beliau menyarankan kepada kami para jamaah ya, sebelum meninggalkan kota Madinah ini kalian beli kurma ajwa yang ada di Madinah, kata beliau. Ustadz, tapi kan di Indonesia ada, kata beliau, kata Ustadz Ariful Bahri, ya beda rasanya. Ya, beda rasanya. Walaupun di Indonesia ada kurma ajwa, wallahu ta'ala alam. Beliau menyarankan kalau sebelum kalian meninggalkan kota Madinah, belilah kurma ajwa, kata beliau. Ya, karena kurma ajwa ini akan memberikan manfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakannya. Berapa butir ibu-ibu? 7 butir. Ya, mungkin bagi orang Indonesia beli yang kecil-kecil aja deh, enggak apa-apa. Ya. Enggak usah yang premium. Premium itu gedenya luar biasa ibu-ibu. Yang kecil-kecil aja biar dapat 7. Ya. Dan enaknya makan kurma ajwa itu teman-teman ya, ketika perut kosong. Jadi sebelum penuh ya makan kurma ajwa, boleh nggak disertai dengan minum? Bagi orang Indonesia ya nggak apa-apa deh gitu ya. Kalau orang Arab ya kurma itu dijadikan lauk teman-teman. Nasi kalau nggak ada lauknya, zaman dulu kita di Yaman para syababnya itu makannya pakai kurma. Intinya kalau kurma bagi orang Arab kayak gorengan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia ada nggak yang bisa makan gorengan 7 bakwan kecil-kecil? Banyak ya. Orang Arab 7 itu ringan ya. Orang Indonesia nggak apa-apa ya, berat-berat sedikit dibiasakan. Bismillah, minta tolong sama Allah. Baik. Saya nggak ngiklan, saya nggak jualan kurma ajwa. Nanti teman-teman cari aja. Baik. Dan teman-teman yang namanya kurma ajwa itu bergrade-grade. Ada yang keras ya, jangan sampai gini ya, karena ada tuh jamaah umroh yang bilang ke saya, Ustazah, di mana ya orang jual kurma ajwa di Madinah yang kurma ajwanya itu bagus Lah kenapa? Saya tuh pernah dapat di Indonesia beli kurma ajwa tuh keras katanya. Atos.
Pernah nemukan itu ya? Itu ya mungkin grade yang lain, tapi kalau di Madinah itu banyak ya. Ada kurma ajwa yang bagus, yang lembut. Ya, masya Allah. Saya baru pertama kali ibu-ibu memakan kurma ajwa, ternyata ada ya. Kemarin dibawakan oleh suami dari Masjid Nabawi, ada kayak bukaan iftar shaim itu di Syawal. Terus ada di plastiknya itu 3, disisakan 1 buat istrinya. Ya, masya Allah, tabarakallah, biar bisa ngicip. Ya, itu ada kurma ajwa ternyata yang dia masih baru matang, setengah matang itu ada tuh. Tapi saya cari waktu itu, jadi kayak ibu-ibu pernah makan kurma yang mentah itu, rutob. Setengah matang itu kan enak ya. Nah, kurma ajwa tuh ada. Ya, saya cari di Madinah di toko-toko kurma, katanya kosong. Nanti musim panas kamu datang lagi, katanya gitu ya. Insya Allah ada, katanya, masya Allah. Jadi ada ternyata ya. Jadi kurma ajwa itu bentuknya macam-macam. Baik. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang bisa kita lakukan ya adalah selain kita berzikir kepada Allah, selain kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang perlu kita lakukan adalah biasakan teman-teman untuk lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Jangan dibiasakan dikit-dikit marah, karena marah itu datangnya dari syaitan. Ya, tenang dan tidak mudah marah. Jadi biasakan dalam diri kita itu untuk tenang dan jangan membiasakan sedikit-sedikit marah. Karena marah itu pintu syaitan mengganggu anak Bani Adam. Baik. Siapa yang di sini disebutkan siapa yang terpengaruh oleh sihir? Siapa aja? Maka disebutkan orang-orang yang biasanya terpengaruh oleh sihir, ya, disebutkan oleh penulis adalah orang-orang yang mengerjakan sesuatu bukan untuk Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang hamba-hamba Allah yang mengerjakan sesuatunya hanya ingin mendapatkan validasi dari manusia, ya, itu biasanya sangat cepat terkena sihir, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Ya, kata Allah, sungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku yang mukmin yang dia berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai penjaga mereka. Jadi ketika kita benar-benar melaksanakan sesuatu karena Allah, mencari ridhonya Allah, maka bentengnya semakin kuat. Gitu ya. Semakin kita banyak mencari validasi manusia, semakin terbukanya ya pintu-pintu syaitan dari jenis sihir dan ain kepada seorang hamba. Dan pada umumnya, kata Syekh, sihir akan berpengaruh pada hati yang hampa, hati yang kosong, ya, dari ketaatan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, pada umumnya sihir itu berefek, ya, mengefek biasanya lebih banyak kepada kaum wanita. Bukan saya yang bilang, Imam Ibnul Qayyim, pada wanita. Kenapa coba ibu-ibu, saya mau tanya. Kenapa Imam Ibnul Qayyim bilang sihir ini biasanya mayoritas yang terkena sihir, pengaruhnya sihir itu pada wanita? Kenapa? Lebih banyak pakai hati ya, perasaan ya, masya Allah, iya betul. Ya, kalau laki-laki nggak banyak pikiran gitu ya. Ya, sholatnya biasanya ya masya Allah ya, betul wanita. Jadi ibu-ibu tadi ya baper terlalu itu jangan ya, karena itu pintu masuknya syaitan dari situ. Ya, baik. Kata beliau, pada umumnya sihir itu, kata Imam Ibnul Qayyim, masuk ya pada diri wanita, anak kecil gitu ya, yang kualitas agamanya lemah, tawakalnya lemah, tauhidnya lemah. Nah, ini cepat banget tuh masuk. Baik. Terakhir ya ibu-ibu, bagaimana cara menyembuhkan ya seseorang, bagaimana cara agar seseorang sembuh dari sihir? Bagaimana caranya? Kalau sudah terkena sihir, maka di antara caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat ya yang bisa kita baca untuk menghilangkan sihir dari dalam diri kita. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah, teman-teman, untuk ruqyah. Ya, jadi kita ruqyah mandiri. Ya Allah, diniatkan, ruqyah itu diniatkan. Ya, bukan hanya membaca, saya mau baca surah Al-Fatihah gitu, enggak, diniatkan, ya Allah,
saya mau baca surah Al-Fatihah untuk meruqyah diri saya. Ya, diniatkan terus baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman, terus baca. Surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah, ya. Yang kedua adalah ayat kursi. Ya. Ayat kursi beserta maknanya. Karena ada tuh jin orang ruqyah. Ruqyah orang yang terkena jebakan setan. Dengan ayat kursi, kata jinnya apa, kata setannya? Saya juga bisa baca kayak kamu, katanya gitu. Ya, saya juga bisa lebih afdal dari kamu. Itu jebakan lagi tuh. Ya, jadi orang yang baca ayat kursi itu harus benar-benar dia pahami maknanya. Ya, ruqyah diri sendiri bisa dengan surah Al-Fatihah, bisa juga dengan ayat kursi. Atau yang ketiga bisa juga dengan tadi dua surah terakhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima, itu bisa jadi ayat ruqyah. Bisa baca surah Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak wa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Nah, itu. Kemudian surah Yunus. Ibu-ibu nanti bukanya di rumah ayat 79 sampai 82. Surah Yunus ini bisa dibacakan, ya, surah Yunus ayat 79 sampai 82. Surah Toha ayat 65 sampai 69. Membaca Al-Mu'awwidatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Membaca Al-Mu'awwidatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pengobatan paling manjur untuk membasmi sihir adalah apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Sudah ibu-ibu? Baik. Itu untuk meruqyah diri sendiri. Boleh nggak kita meruqyah orang lain? Boleh. Bahkan dianjurkan. Jadi kalau kita menengok orang sakit, teman-teman, menengok orang sakit, kita izin dulu. Ya, sebelum orang sakit ini meminta ruqyah kepada kita, kita minta dulu izin kepada beliau yang sakit, boleh nggak saya meruqyah? Karena nanti kalau kita sering meminta ruqyah kepada orang lain, ya maka di antara yang kita takutkan adalah terhalangi dari masuknya ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, orang-orang yang akan masuki surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab, di antara hal yang perlu diperhatikan tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Maka bagi kita sebagai orang-orang beriman, ketika kita melihat ada saudari kita yang sakit, baik itu sakit apapun itu, maka kita minta izin kepada beliau untuk meruqyahnya. Dan ini boleh. Ya, silakan. Ya. Caranya gimana? Bismillahi urkiki min kulli syai'in yu'dhiki wa min kulli 'ainin hasidin Allah yashfi. Ya, kita baca, ya Allah, hamba meruqyah orang ini, ya. Dan kita baca ayat-ayat ruqyah yang tadi. Ya, baik. Itu kalau kita mau meruqyah orang lain. Nah, kemudian di sini juga ada apabila sihirnya berupa makanan, teman-teman. Dan minuman. Ya, dimasukkan ke dalam makanan dan minuman, ya biar jadi kepelet. Gitu. Biasanya itu orang-orang yang melet itu biasanya makanan dan minuman. Maka di antara caranya adalah kalau bisa dikeluarkan, keluarkan lagi. Kalau nggak bisa, maka kalau nggak bisa memuntahkannya, maka minum zam-zam itu bisa. Ya, kalau misalnya kok kayaknya ada makanan dan minuman yang pernah diminum gitu ya tanpa disadari, dan itu kayaknya sihir gitu ya, sarana sihir. Maka minum zam-zam dan berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan sihir yang masuk melalui makanan dan minuman dari dalam dirinya melalui kotoran yang keluar. Dan teman-teman, izin saya menyampaikan, zam-zam, semoga bisa diingat ketika teman-teman meminum air zam-zam. Ya, zam-zam itu kata Rasulullah SAW adalah air yang apabila diminum, maka Allah akan berikan kepada orang itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Para ulama zaman dahulu kala, mereka kalau minum air zam-zam, itu mereka niatkan agar tidak kehausan di mahsyar. Masya Allah ya. Bukan lagi dunia yang dikejar. Tapi mereka berdoa ketika minum zam-zam, ya Allah, jadikanlah tubuhnya hamba ini nggak kehausan. Kapan itu? Ketika berada di mahsyar. Ya. Disitulah kita butuh ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika minum zam-zam, teman-teman, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jadikanlah dengan minum zam-zam ini atas izin Engkau, ya hamba ketika melewati sirat itu mudah. Gitu ya. Saya tanya kepada ibu-ibu jujur, kalau minum zam-zam
apa yang diinginkan? Kesehatan. Terus? Ya minum zam-zam aja, kesehatan. Terus apa lagi? Istiqomah. Terus? Biar mudah hafal Al-Quran. Apa lagi? Biar glowing mukanya. Ya. Ada lagi yang minum air zam-zam katanya biar bisa kurus perutnya. Ada laki-laki, ya dia berikan testimoni. Ya, setiap minum zam-zam, ya Allah, ya saya pengen diet, saya pengen lemaknya lebur gitu ya. Benar, Allah turunkan berat badannya. Ya, tapi dia dapat turun berat badan. Ya, wallahu taala alam, nanti bagaimana di akhirat ya kan kita nggak tahu ya. Makanya kita kalau minum air zam-zam ya ikutilah para ulama zaman dahulu. Ya di samping kita meminta dunia juga meminta akhirat itu yang lebih afdal. Ya Allah, jangan biarkan jasad ini ya disentuh oleh api neraka. Ya Allah, mudahkanlah jasad hamba ini untuk berada di dalam surgamu gitu. Ya Allah, berikanlah kejernihan hati. Ya Allah, rontokkanlah kotoran-kotoran hati, karat-karat hati ini dengan minum air zam-zam ini atas izin Allah. Karena orang kalau hatinya udah bening, hatinya udah jernih, maka ya yang namanya nasihat bisa cepat masuk, namanya ilmu bisa cepat masuk. Kenapa kita berada di dalam fase ilmu masuk, keluar dari masjid udah menguap? Ya. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan roin. Roin itu karat-karat hati, kotoran-kotoran hati. Dan ilmu itu cahaya. Cahaya ilmu tidak bisa masuk ke dalam hati yang dipenuhi dengan maksiat, dengan kegelapan. Ya, maka diantara niat kita adalah meminum air zam-zam. Baik. Kalau sihir itu ya ada di dalam rumah. Ya. Gimana cara meruqyahnya? Ya, diantaranya adalah boleh ya ambil daun sidr. Apa namanya Mbak Ika? Bidara ya, bidara. Ambil daun bidara, terus ditaruh di air ya, taruh di air, dibacakan. Setelah itu nanti disemprot-semprotkan di pojok-pojok. Ya, tapi tetap dengan niat meruqyah teman-teman. Itu boleh, silahkan. Atau kalau nggak disemprot diguyur ya nggak apa-apa, le ora teles. Ya. Kalau sudah di dalam atau dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, ini kan kata Rasulullah tadi, surah Al-Baqarah itu menjadikan setan terbirit lari. Ya. Sudah? Apalagi biasanya sihir itu menempelnya di mana? Di rumah. Di orang lain termasuk suami ya. Suami kalau misalnya suami terindikasi ada sihir, ya boleh kita meruqyah suami kita. Ya. U'iduka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa min kulli 'ainin hasidin Allah yashfi. Atau anak-anak juga boleh ya kita ruqyah, ya boleh kita ikut meruqyahnya. Atau misalnya apa lagi? Ada lagi Mbak Ika, misalnya apa? Sihir nempel di mana? Ada enggak selain rumah, orang? Tempat usaha, betul. Tempat usaha teman-teman. Tempat usaha itu kadang ada orang jahil. Di Indonesia ini sering kali. Biasanya yang kena itu kuliner. Ya rata-rata walaupun nggak harus kuliner. Gimana caranya ditutup-tutupi? Ya. Jadi pernah ya ada kejadian nyata bahwa toko warung kuliner itu buka tapi kata pelanggannya tutup. Ya, ditutup-tutupi. Maka caranya gimana? Caranya bisa diruqyah. Ya. Dan nanti teman-teman yang saya cintai karena Allah ada tahapan, tapi saya belum belajar lebih dalam ya, tahapan di mana cara menemukan buhul. Nanti kita tanya ke ahlinya ya. Cara menemukan buhul itu katanya biasanya teman-teman yang menunjukkan buhul itu ada di mana itu korbannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah diruqyah itu korban, kemudian Allah tolong menunjukkan buhulnya ada di mana. Oh, kemarin saya dapat informasi dari salah satu peruqyah yang ikut jamaah umroh. Beliau Masya Allah Tabarakar Rahman, semoga Allah jaga beliau. Beliau suami istri itu biasa meruqyah orang-orang yang kena sihir itu. Kemudian kata beliau setelah diruqyah yang kena korban itu, kemudian yang kena korban ini nunjukin buhulnya ada di dalam tembok ini katanya. Dalam tembok, padahal orang nggak tahu itu dalam tembok ada buhul. Di bor ya, di temboknya bener ada tuh ya, padahal kan kalau secara logika gimana cara memasukkan buhul ke dalam tembok itu, ya itulah ya, gaib ya. Tapi wallahi tidak ada sesuatu yang mustahil ya bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah menunjukkan ya, Masya Allah. Atau misalnya ada juga yang ini, naudzubillah summa naudzubillah, semoga kita dijauhkan, alhamdulillah di'afani mabtalahum bi yufaddalani ala katsirin min akhlaq tafdila. Dimasukkan rajah-rajah atau buhul-buhulnya atau apalah ya, itunya ke dalam perut
Ya, jadi makanya ada orang sakit ya menurut medis itu oke-oke saja, tapi ternyata dia merasakan perutnya seperti ditusuk-tusuk, ya macam-macam ya. Maka caranya tadi diruqyah. Ya ruqyah, minta sama Allah, atas izin Allah semuanya Allah sembuhkan. Gitu ya. Insya Allah cukup ibu-ibu, saya tidak akan berbicara banyak masalah bagaimana membakar bukhul dan lain sebagainya, karena itu bukan area saya. Yang jelas tadi sudah diberikan step by step bagaimana kita menjaga diri kita, ya tingkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan rasa bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang baik, mintalah kepada Allah teman-teman yang terbaik, lingkungan yang terbaik, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari para penyihir, dari para orang-orang yang ingin berbuat jahat, ya. Nas'alullah as-salama, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an nahfadna min kulli syai'in makruh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.